Pip 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 calon mantu. Sebagai mahasiswa optometri, kita diwajibkan untuk menguasai ilmu anatomi dan fisiologi mata. Mata sebagai sistem penglihatan memiliki beberapa struktur anatomis berupa kornea, konjungtiva, iris, rongga orbita, sistem lakrimal, otot penggerak bola mata, dan sebagainya. Maka dari itu, izinkan saya Kania Rakeri Jasmine, saya Intan Prawita, saya Maya Chandrika, saya Putri Lutfia, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul orbita, konjungtiva, kornea, iris. Mau tahu? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Nambah ilmu nggak? Tonton sampai habis ya! Orbita adalah suatu struktur yang berbentuk kerucut dan berfungsi untuk melindungi bola mata dan struktur-struktur lainnya dengan basis di depan dan apeks di belakang. Volume rongga orbita orang dewasa adalah 30 ml. Bola mata hanya mengisi 1/5 bagian dari rongga orbita. Sisanya diisi oleh lemak, otot ekstraokuler, pembuluh darah, saraf, dan aparatus lacrimalis. Kedalaman orbita dewasa dari jalan masuk orbita menuju apeks orbita bervariasi dari 40 mm sampai 45 mm. Tulang-tulang yang membentuk rongga orbita terdiri dari tulang yang saling bersendi membentuk rangka setiap orbita kiri dan kanan. Terdiri dari 7 tulang yaitu os frontalis, os zygomaticum, os sphenoid, os maxillaris, os ethmoid, os lacrimal, dan os palatin. Berikut gambar dari tulang-tulang tersebut. Os frontalis yang berwarna orange, os zygomaticum yang berwarna ungu, os sphenoid yang berwarna hijau, os maxillaris yang berwarna pink, os ethmoid yang berwarna coklat, os lacrimal yang berwarna merah, dan os palatin yang berwarna kuning. Oh iya, os sphenoid terbagi menjadi 2 loh. Yang pertama, os sphenoid ala mayor, dan yang kedua, os sphenoid ala minor. Keduanya terpisahkan oleh visura orbitalis superior. Sedangkan visura orbitalis inferior terletak di antara sphenoid ala mayor, tulang maksila, dan tulang palatin. Dinding orbita. Orbita memiliki 4 dinding dan 1 apeks. 4 dinding orbita adalah 1. Dinding superior. Os frontalis dan os sphenoid ala minor membentuk dinding atap orbital, berfungsi sebagai proteksi dan tempat melekatnya septrum orbital. 2. Dinding medial. Dinding medial terdiri dari 4 tulang yaitu os maxillaris, os lacrimal, os ethmoid, os sphenoid ala minor. Os ethmoid merupakan tulang terbesar yang terbentuk oleh dinding medial. 3. Dinding inferior. Dinding inferior sebagian besar dibentuk oleh os maxillaris dan sebagian kecil dibentuk oleh os zygomatic dan os palatina. 4. Dinding lateral. Dinding lateral merupakan dinding yang paling tebal dan yang paling kuat. Dinding lateral dibentuk oleh 2 tulang orbit, yaitu os zygomatic dan os sphenoid ala mayor. Apeks orbit. Apeks orbit adalah tempat masuknya saraf dan tempat pembuluh darah, serta tempat melekatnya otot-otot ekstraokuler kecuali inferior oblique. Konjungtiva. Konjungtiva merupakan lapisan tipis yang berada di mata yang berguna untuk melindungi sklera atau bagian putih dari mata. Sel pada konjungtiva akan memproduksi cairan yang melubrikasi kornea agar tidak kering. Konjungtiva terbagi dari 2 macam, yaitu konjungtiva palpebral dan konjungtiva bulbar. Ketika mata tertutup, terlihat sebuah celah antara kelopak mata dan bola mata. Itu adalah yang dinamakan kantuk konjungtiva, di mana terletaknya lensa mata. Penyakit yang biasa menyerang konjungtiva adalah konjungtivitis. Konjungtivitis adalah di mana keadaan mata memerah atau iritasi. Kornea. Kornea adalah jaringan transparan dan avaskular yang menutupi bagian dari depan bola mata. Kornea merupakan peran penting dalam proses penglihatan. Kornea berfungsi untuk membiaskan atau membelokkan dan memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam retina. Dalam proses penglihatan, cahaya yang masuk ke dalam mata perlu dibiaskan oleh kornea menuju ke lensa dan kemudian diteruskan ke retina. Kornea terdiri dari 6 bagian, yaitu lapisan epitel, lapisan Bowman, stroma, 2 layer, membran basement, dan lapisan endotel. Lapisan epitel adalah lapisan terkuat pada kornea yang berguna untuk melindungi mata dari serangan benda asing atau debu. Lapisan Bowman adalah lapisan kedua pada kornea yang terdiri dari kolagen tipe 4 dan proteoglikan.
Stroma adalah lapisan yang paling tebal pada kornea yang terdiri dari matriks ekstraseluler, keratrosit, dan jaringan saraf. Luas layar merupakan lapisan yang tipis. Meskipun tipis, ia tetap kuat dan kedap udara. Kemudian ada membran Descemet. Membran Descemet memberikan efek elastisitas pada struktur kornea mata. Dan ketebalannya bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang terakhir adalah lapisan endotel. Lapisan endotel merupakan bagian terdalam pada kornea mata. Bagian belakang dari sel endotel bersentuhan langsung dengan cairan aqueous humor untuk mengisi ruang antara kornea dengan iris dan pupil. Selanjutnya adalah iris. Iris merupakan bagian berwarna pada bola mata yang berbentuk seperti donat gepeng dan terletak di antara kornea dan lensa. Iris berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam posterior bola mata melalui pupil. Pada rangsangan cahaya terang, serat saraf parasimpatis merangsang otot polos sirkular untuk menyempitkan ukuran pupil. Pada saat cahaya redup, serat saraf parasimpatis merangsang otot polos radial untuk berkontraksi dan memperbesar ukuran pupil. Iris terbentuk dari pembuluh-pembuluh darah, jaringan ikat, melanosit, dan sel-sel pigmen. Ada 3 lapisan iris yaitu lamina anterior, stroma iris, dan lamina posterior. Lamina anterior adalah struktur melipat yang membentuk gerigi dan kripta yang terdiri dari melanosis, fibrolas, dan kolagen. Stroma iris adalah lapisan bagian tengah yang mengandung fibrolas, melanosis, dan kolagen. Lamina posterior adalah epitel pigmen dan otot dilator yang permukaan posteriornya halus dan uniform. Jalan-jalan sama Duda. Jangan lupa be good time. Sekian video presentasi dari kita. Mohon maaf bila ada yang salah and see you next time. Dadah!